Selamat malam, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, selalu mengampuni, mengampuni setiap saat. Tema malam ini sebab akibat yang perlu kita telusuri. Namo Buddhaya Seli. Kita berbagi kasih malam Ciamyo ya. Semoga semakin hari semakin batin kita penuh kebahagiaan. Namo Buddhaya, Namaskara Bante. Namo Buddhaya. Bante sehat, Bante. Sehat. Suaranya serak. Kehabisan. Aku jadi dapat ide ya tadi ya, mulai besok-besok baca paritanya aja anak-anak aja, aku apuk sama mama biar ada bibit. Biar ada bibit, benar Bante. Malam ini aku pengen ajak semua doa Bante. Doanya mungkin universal ya Bante ya. Ya, masing-masing loh keyakinan, kepercayaan. Malam juga hujan rintik. Sebelum kita ke tema, kita nggak apa-apa ngobrol-ngobrol dulu. Habis itu saya mau ajak teman-teman kita berdoa agar selalu senantiasa damai setelah lewatin satu hari bekerja, entah masalah, kesenangan, kesedihan, setiap hari kita laluin berulang-ulang, di mana semua itu menambah bentuk-bentuk kilesa ya Bante. Kilesa ya Bante. Malam Senyo. Aku nggak mau manggil Senyo loh. Malam Rosyunku sayang. Malam Kohengki, malam semua ya. Pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, silakan Nur. Selamat malam juga. Hari ini kita mulai buka acara dengan doa universal. Pada Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih hari ini masih diberikan kehidupan kepada guru-guru yang agung di alam semesta, Buddha, Dhamma, dan Sangha, pada orang tua, kakek, nenek, leluhur. Terima kasih. Terima kasih telah memberikan kesempatan hidup ini, membesarkan saya dari kecil,
yang tidak mengerti kehidupan hingga hari ini, melalui begitu banyak problema kehidupan. Terima kasih mengajarkan kami dewasa. Terima kasih memberikan pengetahuan dunia ini berkat orang tua, kakek nenek, leluhur, istri, suami, anak, teman-teman sekitar. Mereka adalah orang yang ku kenal, yang memiliki hati yang baik dan memiliki masalah yang sama dalam hidup ini. Tuhan, ampuni kami semua. Ampuni kekurangan kami, Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Ampuni segala kesalahan kami, besar ataupun kecil, sengaja atau tidak sengaja, melalui pikiran, ucapan ataupun perbuatan. Anak-Mu ini masih banyak kekurangan, masih banyak sekali kesalahan. Sudilah Tuhan yang Maha Kuasa, Guru para guru yang agung, para dewata, dewi, para malaikat, menerima kesalahan kami dalam setiap tindakan kami, pikiran kami, dan ucapan kami. Gandeng kami, gandeng saya, kedua tangan ini membutuhkan gandengan-Mu, Tuhan yang Maha Kuasa. Oh Ibu Pertiwi, Ibu alam semesta, oh Ayah alam semesta, aku terpuruk di sini. Terkadang lupa jalan ini, lupa menuju kepadamu. Gandenglah Ibu tangan kiriku ini, gandenglah tangan kananku ini, Ayah. Selamatkan kami dari segala kesalahan dan keterpurukan kami, dari semua dosa yang telah kami perbuat. Kehidupan sekarang, kehidupan yang lampau, begitu banyak kebodohan yang mengulang-ulang. Kami memohon kesempatan untuk digandeng kembali. Bangkitkan jiwa saya kembali. Ajarkan kebenaran, ajarkan kehidupan ini memiliki hati yang penuh kasih, dengan pikiran yang damai, menyerupai-Mu, menyerupai Sang Pencipta yang selalu menjaga, membimbing, mengayomi, menuntun. Gandenglah kedua tanganku ini, Ibu, Ayah yang di surga. Semoga kami diberikan
kekuatan lagi, dengan keyakinan, ditumbuhkan kembali kepada Sang Pencipta, disadarkan kembali tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan penderitaan yang baru. Aku memuji dan menyembah-Mu karena telah kusadari dunia ini adalah perjalanan menuju kepada yang maha suci, maha sempurna. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman selalu berbahagia, berjuang dalam kebahagiaan untuk melepaskan segala penderitaan. Siapapun yang hadir, yang terlihat maupun tak terlihat, semoga selalu berbahagia. Kita bertemu bukan karena kebetulan, tapi tali kasih. Tali kasih Tuhan yang Maha Kuasa, kita berkumpul, berbagi. Sabti Sata Bawantu Sutata. Hari ini kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Yang percaya silakan berkata amin. Sadu, sadu, sadu. Semoga kita selalu dalam kondisi tenang. Apa itu sebab akibat? Sebab akibat yang nyata. Kalau kita, terpujilah Sang Maha Esa, betul. Namo Buddhaya, Angelina. Setelah kita laluin banyak hal, kita perdalam lagi. Apa itu sebab akibat? Banyak sekali dari kita sudah melalui banyak ujian dalam hidup ya. Dan rata-rata selalu terpuruk pada kemelekatan, kesedihan, dan gak tahu jalan keluarnya. Karena kita terikat oleh pada rasa malas. Kita terikat pada rasa yang selalu berharap. Dan kita terbiasa memohon perhatian, memohon pengertian, memohon selalu diberikan waktu dan kesempatan. Padahal kesempatan itu setiap saat ada, setiap saat bisa kita lakukan. Terutama bagi teman-teman yang punya ayah dan ibu yang masih ada. Itulah kesempatan untuk bisa cuci kaki, memohon ampun, dan berterima kasih bahwa sampai umur segini kita masih diperhatikan dengan hatinya. Itu yang kami percaya, dewa hidup. Dewa yang ada di depan kita, yang bisa kita lihat, bisa kita peluk, bisa kita beri. Tapi malah cincin
Terkadang kita lupa memberi orang yang patut kita sayang dengan hati kita. Susah payah orang tua membesarkan kita. Waktu, tenaga, harta dikorbankan semua hanya untuk membesarkan kita dengan kasih sayang. Tidak meminta lebih. Malah terkadang kita jadi anak. Kita mau memberi, orang tua pun tidak rela memakai pemberian dari kita. Itulah kasih sayang yang murni. Itulah dewa hidup. Dewa yang kita tidak perlu malu untuk mencium kakinya. Dia melangkah. Tiap hari dia melangkah untuk cari sesuap nasi untuk anak-anaknya. Itulah perwujudan Tuhan. Tuhan kecil dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu mengajarkan, membimbing, mengampuni. Tidak ada perbedaan anak yang besar ataupun kecil. Maka kalau kita melihat Tuhan yang kecil, kita akan melihat Tuhan yang besar. Tidak ada suku, tidak ada ras, tidak ada perbedaan usia. Karena di batinnya hanya penuh dengan kasih sayang. Bagi teman-teman yang mengalami penderitaan, yakinlah Tuhan selalu menjaga dengan caranya, dengan segala strategi. Tuhan mengampuni kita. Walau banyak dosa kita perbuat, banyak kesalahan. Tapi bayangkan dia adalah orang tua kita yang berkorban dari kecil. Kita dibesarkan. Mencari sesuap nasi, bangun tidur, mencari sesuap nasi, bangun tidur, mencari sesuap nasi. Selesai bekerja dia perhatikan anaknya, cukup makan, cukup tidur, cukup pengetahuan. Tapi kita, saya pun pernah muda yang semena-mena, ingin pencitraan, ingin dipandang, ingin senang, ingin nyaman, malas. Terkadang dipanggil, "Mak, sini bantu. Bantu mama, bantu papa." Terkadang kita mencari celah untuk kabur, pergi bersenang-senang. Tanpa merasakan perasaan orang tua yang begitu sayang sama kita. Terkadang dia sakit. Dia tahu sakit karena kelelahan. Dia hanya butuh anaknya di samping. Karena dia takut kehilangan. Dia takut kematian menjemputnya. Yang dia pikirkan hanyalah anakku cukup makan apa tidak. Bagaimana hari esok? Apakah dia bisa aman? Jadikanlah diri kita bermanfaat. Bermanfaat di saat mereka ada. Cuci kakinya, cium tangannya, tangannya yang lelah, batinnya yang lelah. Ya Bapak, ya Mama,
Ampuni anakmu yang malas, yang egois. Ajarkan kami kuat menghadapi hidup, bukan menyerah karena keegoisan, bukan menyerah karena keserakahan. Tapi aku mau jadi contoh seperti yang papa mama, kuat. Badai apapun dia kuat menghadapi untuk melindungi anak-anaknya. Dengan cinta kasih, welas asih. Dengan melihat Tuhan kecil itu, aku mencoba memahami Tuhan yang besar, yang begitu besar kasih-Nya melampaui seluruh alam semesta. Kalau buat Koafuk udah gak ada dua-duanya. Koafuk hanya berharap kalian yang masih ada, temanilah dia. Di hatinya hanya memikirkan anaknya. Ada waktu aja dia keluar, pergi makan, tidak seberapa. Hibur dia seperti dia menghibur kita waktu bayi. Ya, yang sudah berkeluarga akan merasakan menjadi orang tua. Selagi ada, sisihkan waktu kepada yang hidup, dewa hidup. Dewi yang maha pengasih ya Ibu. Dengan mengingat mereka, kita bisa mendalami sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Dia selalu ada di batin kita, teman-teman. Ada di sini. Kita adalah bagian darinya. Mungkin yang memiliki kebatinan yang tinggi bisa melihat cahaya di batin itu. Pancaran cahayanya itulah dalam batin itu yang kita kenal Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan mengingat Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus menyadari sebab akibat dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dahulu. Karena aku malas, karena aku egois, karena aku nyaman, maka terjadilah penderitaan, kehilangan, kerugian, penyesalan. Sebab akibat ini saling bergantungan dari masa lalu. Dari kita kecil dibesarkan orang tua, sampai kita besar. Sebab musabab ini saling bergantungan. Karena adanya ajaran orang tua, kita berbuat baik. Tidak menipu, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak membunuh, tidak berzina, tidak sombong,
Inilah ajaran dasar dari orang tua agar anak-anaknya tidak celaka. Karena ajaran dasar ini kita diberkati pengetahuan untuk dapat menapak kehidupan yang lebih kuat. Dengan sebab kita diajarkan setelah dewasa untuk bekerja. Di saat ada yang mencaci kita, menghina kita, ibu datang melindungi dan mengusap kepala kita. Sudah nak, gak apa-apa. Aku masih bisa memberimu, nak. Maka dengan welas asih seorang ibu mengalahkan kebencian, kemarahan, meredam semua kemarahan kita. Maka hari ini kita sadari sebab akibat. Sebab aku dilahirkan di dunia ini, bertemu dengan orang tua, saudara, saudari, adalah akibat dari kehidupan lampau. Akibat kebodohan, teman-teman. Akibat ketidaktahuan, pengetahuan yang kurang. Karena apa? Karena hal yang sama kita ulangi kehidupan ini. Malas, serakah, blaming, mencaci maki, hanya untuk mendapat nyaman, tidak mau diganggu, tidak mau diusik, tidak mau belajar, tidak mau mendalami. Sebab kelahiranku begini, tidak memahami kehidupan sekarang. Karena kehidupan lampau saya tidak beda jauh bodohnya menjalani hidup yang berulang. Karena malas, iri, benci melihat orang, berulang-ulang. Keserakahan pandangan ini gak pernah bisa terhenti. Karena tidak ada pengetahuan untuk menerobos kebodohan ini. Karena tidak bisa membuat konstruksinya kuat, fondasinya kuat. Itulah sebab kita lahir di dunia ini penuh penderitaan, teman-teman. Penuh dengan keserakahan, penuh keinginan adalah sebab dari kehidupan yang lampau tak terhitung. Sebab karma buruk yang kita ciptakan di kehidupan yang lampau tak terhitung, terbahwa sampai sekarang. Mau berapa banyak lagi kah kita menimbun karma-karma buruk, perbuatan-perbuatan buruk yang bisa kita cerminkan sehari-hari kita. Iri, benci, dengki, malas, berharap. Sampai kapan kita mencelakai diri kita dengan kebodohan yang sama? Bangkitlah teman-teman, sadari. Dengan menyadari kasih orang tua,
kasih ibu, kasih bapak. Bangkitkan tekad, bangkitkan semangat, mau berbuat lebih, menjadi pemimpin, maju, pergi berperang mencari nafkah. Setelah mencari nafkah, mencari pengetahuan tentang ketuhanan, tentang agama. Bayangkan kita bisa membawa dia seperti dia menggandeng kita waktu kecil. Diajaknya kita makan, beli permen. Saatnya kehidupan sekarang aku mau jadi contoh, menjadi pemimpin, menggandeng dia yang sudah mulai tua, memberikan senyuman, halo mama, halo papa. Kita tidak lama kok hidup ini. Maka sekaranglah saatnya kita berbuat kebaikan. Walaupun 10.000, 20.000 bisa beli oleh-oleh. Ibu, ini oleh-oleh dariku, tanpa mengatakan bahwa kita nggak ada duit, tanpa mengatakan perihnya hidup di hadapan dia, karena dia sudah lebih pahit dari kita, membesarkan kita puluhan tahun. Maka sekarang saatnya kita mengabari, ibu gimana kabarmu, papa gimana kabarmu. Memberi perhatian, kehangatan seperti dia memberikan kehangatan di saat kita dingin. Kita waktu bangun pagi sekolah kita dingin, dipeluk sama dia. Kita menggigil, dia peluk kita. Maka kita peluk dengan cinta kasih. Terima kasih. Berkat mereka kita mengetahui cinta kasih, welas asih. Aku hidup tumbuh besar berkat mereka. Kita ajarkan juga pengetahuan yang dia belum tahu. Kebenaran yang kita dapat, ajaran-ajaran agama, kita mengajak mereka ke masjid, gereja, wihara, pura. Di sana kita memohon, Tuhan, panjangkan umurnya. Aku mau berbuat kebajikan untuknya. Memberitakan kebenaran Tuhan, agar suatu hari kami berkumpul di atas. Ajarkan kebenaran ini, bahwa kehidupan lampau banyak salah. Ayo Ma, ayo Pa, kita bersujud, bersyukur
berjamaah, bergandengan kuat erat, seperti takut kehilangan, tak mau terpisah sedikit pun. Saat inilah aku berbuat kebajikan, bukan kapan. Kita bangun kebahagiaan dengan memberi waktu, tenaga, cinta kasih. Kita kumpulkan mereka, kedua belah pihak, walaupun mertua, dia pun membesarkan suamimu atau istrimu dengan jerih payah. Jangan dengan rasa cemburu kemelekatan kita merebut anaknya, menciptakan kebencian, menciptakan rasa iri dan gaduh. Wahai suami, wahai istri, suatu saat kematian akan menjemputnya juga. Inilah sebab kebodohan dari kelahiran-kelahiran lampau terus seperti ini. Harus kuhancurkan saat ini. Tuhan, ketok pintu hati kami untuk mengampuni. Gandeng kedua tanganku ini untuk mampu menghadapi semua sifat-sifat jahat ini. Runtuhkan kesombongan hati ini. Hancurkan Tuhan. Selagi kami dapat berkumpul, bersatu dalam pelukan cinta kasih. Mampukan aku Tuhan bersujud di hadapan mertuaku, mertua ibu, mertua papa, seperti ayah dan ibu kandungku. Aku tidak mau mengulangi sebab yang salah. Karena semua dipenuhi oleh rasa keserakahan, kebencian, keinginan yang begitu tinggi, sehingga kami salah jalan, suka menjatuhkan, mencela, mencibir. Kita mengikat, melekat. Kita harus peluk. Kita memikirkan kehidupan yang akan datang dengan penuh kebahagiaan, dengan menyapa. Halo papa, halo mama, halo ibu, halo ayah. Dengan kesadaran hati yang damai kita menghadapi masalah. Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan kita hancurkan kemarahan. Kita bentuk cinta kasih. Dengan batin dan jasmani kita matangkan, kita kuatkan. Dengan mental yang penuh kesadaran ini, kita melangkah, menggandeng anak cucu ke hadapan kedua orang tua, kemudian menggandeng seluruh keluarga besar menghadap ke Yang Maha Suci.
berjamaah, memohon ampun dan memohon pengetahuan. Inilah yang sekarang, yang saat ini bisa ku kerjakan. Sebab akibatnya maka akan menjadi bahagia. Sesuatu yang kita perbuat dengan bahagia, pastilah akibatnya akan mendatangkan kebahagiaan. Dengan panca indera kita yang sering saya ulang, tidak mudah terbakar. Melatih panca indera yang keenam, intuisi, insting, dengan empati, dengan berpikir positif, khawatir bagaimana keadaannya di sana, bagaimana keadaan Dina, Senyo, Helen, Ria, Bu Apuk, Kim Juyang, Bante. Dengan intuisi kita mendoakan, semoga Tuhan menjauhkan segala mara bahaya. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan kepada teman-teman semua. Kita latih tiap hari. Inilah yang sekarang yang harus dikerjakan. Sebab akibat yang timbul karena mata, karena telinga, karena sentuhan badan, aku mengenalmu dan engkau mengenalku. Mereka bagaikan keluargaku, saudaraku. Inilah sebab awal kita berkenalan. Maka akibatnya kita saling mendoakan. Sebab ketidaktahuan menjadi tahu, tidak bodoh. Maka bangun pondasi. Pondasi yang bukan hanya dipikirkan saja, tapi mulai merancang praktek, mulai susun pondasi itu, mulai bikin jadwal. Apa yang harus kulakukan, apa yang harus kukerjakan, giat, segiat-giat, dengan keinginan untuk kebajikan, untuk kebahagiaan keluarga, kebahagiaan keluarga besar, untuk beramal, tapi dengan kesadaran, aku pasti akan mengerti. Maka aku sadar tidak melekat, tidak mengikat dia suamiku, dia istriku. Hanya berdoa, semoga semua berbahagia. Setiap orang punya hak untuk bahagia, dan setiap orang seharusnya teruslah memberi kebahagiaan, memancarkan kebahagiaan. Perjalanan kita sudah panjang, bukan? Tapi belum ada arti, kawan. Jadikanlah hidup ini berarti saat ini. Lakukan yang seharusnya kita lakukan. Memberi, berkorban, berilah di saat kita bisa memberi. Senyum, tenaga, uang, kabar pun boleh.
Aku baik-baik saja, Ibu. Maka semoga kehidupan ini telah kutata dengan baik. Telah kusadari kebodohan, dan aku berlatih dalam dhamma kebenaran. Terus kupupuk kebajikan setiap hari. Semoga aku akan kembali ke alam yang lebih bahagia, tidak terikat dan melekat. Pastilah kita punya tugas yang tidak pernah akan habis tugas, yaitu semoga semua makhluk berbahagia di alam manapun kita dilahirkan. Hanyalah pancaran kasih. Siapapun ada penderitaan, berbagilah kebenaran, berbagilah harta, tenaga. Jadilah contoh, jadilah pion. Maka berlatihlah sekarang agar kuat dan kuat, semakin kuat, agar kelahiran kembali lagi. Kita menjadi manusia yang kuat, yang ditinggikan, yang berpengetahuan, yang memiliki kesaktian, bisa menolong banyak makhluk. Dengan doa yang menggetarkan langit dan bumi memohon pengampunan, adalah berkat kebajikan masa lampau. Maka kehidupan sekarang adalah mengumpulkan kebajikan, teman-teman. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih, ataupun ngedumel. Terima, jalankan. Sesulit apapun esok hari pun akan dilalui. Sampai detik ini sudah banyak kita lalui. Hanya kapan yang berarti untuk orang lain, untuk diri kita, yang berarti, yang sangat membawa manfaat kebajikan. Tinggalkan luka batin. Semua itu adalah tipuan-tipuan yang terus menggerogoti rasa cemburu kita, iri kita, serakah kita. Buang. Itu hanya menambah penderitaan yang lebih dalam. Saya sangat yakin di antara kita semua yang pernah menikah selalu mengalami penderitaan dalam rumah tangga. Maka sadarilah sebab akibat ini. Sebabnya karena kurang pengetahuan. Sebabnya karena kebodohan. Kebodohan yang dimaksud adalah tidak mengerti kebenaran yang ada. Tidak pernah praktek. Seperti kita meditasi begitu sulitnya di awal. Itulah rasa cemas, rasa iri, rasa malas berkecamuk semua. Kita harus latih, perkuat fondasi, terus setiap hari. Wafuk pun akan terus berusaha berbagi kebajikan, menyadarkan teman-teman semua bangkit lagi. Tiap hari kita akan dijatuhkan, tapi kita harus bangkit lagi. Kita harus berjuang lagi, karena perjuangan ini hanya diri sendiri. Tidak bisa dibagikan oleh orang lain. Karena apapun karma yang ku perbuat, itulah yang akan ku warisi. Kalau nanti sudah jadi dewa, bisa bantu anak loh, bisa bantu saudara.
Maka saat ini kita berjumpa banyak orang loktum, tangki. Itu adalah hubungan-hubungan karma baik. Dan turun leluhurnya masih mau membantu sanak keluarganya karena adanya kemelekatan, cinta kasih. Ya, di alam dewa memang masih ada kemelekatan. Hanya nibbana saja yang sudah putus. Jadi dewa-dewa sampai tingkat sampai alam Brahma masih memiliki cinta kasih. Masih. Maka disebut paramita, metta, karuna, mudita, upeka. Tapi kalau sudah nibbana, diputuskan semua, dihilangkan semua. Tidak ada lagi bentuk. Terkadang kita jangan kebungkus oleh keserakahan bahwa kita mau nibbana. Tanyakan pada diri kita, bisakah aku jadi dewa dulu yang terus memperhatikan makhluk hidup di bumi ini? Mampukah aku bisa menjadi seorang bodhisattva yang hatinya penuh welas asih, tidak menimang-nimang? Dengan doa angel, dengan batin yang penuh welas asih, terima kasih kuat. Tanpa sadar kalian, aku bawa dalam sebab akibat agar menyadari sebabnya apa, akibatnya apa, dan apa yang harus kita lakukan. Semoga itu bisa menjadi manfaat buat teman-teman. Inilah sebab akibat hukum saling bergantungan. Begitupun kita di sini saling bergantungan, saling membutuhkan, saling mengingat, saling menunjang. Pastilah ada yang mau menjatuhkan, pasti. Tapi jangan marah, jangan marah. Karena kita terperosok pada penderitaan yang sama. Jangan marah. Tetap terus kuat dalam cinta kasih. Buang, lakukan yang baik. Yang jelek, terdengar. Buang, lakukan yang baik. Ayo, you angel naik yuk. Dari saya sudah cukup sebab akibat, Bante. Mungkin saya tidak seluruhnya tadi menceritakan sebab akibat. Thank you, Sandra. Sudilah, Bante. Om Mary. Sudilah, Bante, tambahkan tema sebab akibat, Bante. Terima kasih, Bante. Gimana mau ditambahin semuanya lagi terlena oleh